Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Agung Sumargo di channel Agung Sang Dewa. Nah, di video kali ini kembali lagi saya akan memberikan tips tentang YouTube dan tutorial mengenai cara membangun audiens di YouTube. Ya, simaklah terus video ini dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Yuk! Oke, teman-teman semuanya. Nah, ketika kita menjadi seorang konten kreator, pasti kita membutuhkan yang namanya viewer ya, atau penonton atau audiens ya, pemirsa kita. Itulah audiens kita. Tetapi bagaimana kita mengelola audiens kita? Nah, di sini di video kali ini saya mempunyai tips-tips bagaimana kita mengelola audiens kita di YouTube. Oke, langsung saja. Yang pertama yang sudah saya rangkum di buku catatan saya ini, yang pertama adalah kita harus memahami audiens kita ya. Nah, kita kenali dulu siapa mereka. Caranya bagaimana? Ya, kita lihat nih, video kita itu dipasarkan kemana. Kalau video kita bertema musik, ya pasarkan di orang-orang atau penonton yang sukanya musik. Jangan dipasarkan yang orang yang sukanya game. Tentunya pasti nggak ditonton ya. Nah itu. Kemudian kita pahami juga apa maunya mereka. Misalnya kalau kita ambil tema musik, ya kita bisa cover lagu, kemudian mengulik chord-chord lagu, kemudian membahas tentang pengetahuan musik. Ya itu ya untuk tema musik. Kalau temanya masak gimana Bang? Kalau temanya masak, ya tentu saja teman-teman sudah tahu nih. Misalnya banyak masakan, kemudian review masakan, kemudian review makanan, kemudian bumbu-bumbu Nusantara, ini kan banyak ya. Kita kenali audiens kita. Nah, buatlah konten yang sesuai dengan minat mereka. Jangan sesuai dengan keinginan kita ya, tapi kita coba membuat video-video konten yang sesuai dengan minat mereka. Itulah cara pertama, yaitu memahami audiens kita. Nah, yang kedua, teman-teman semuanya, buatlah konten yang berkualitas. Ya, kalau kita bicara konten berkualitas, ini ada dua ya. Berkualitas dari videonya atau berkualitas dari isi kontennya. Nah, tentunya teman-teman harus mengkombinasikan itu ya. Semakin video itu berkualitas isinya ya, pasti akan dicari oleh penonton. Walaupun mungkin video itu tidak menggunakan kamera yang bagus ya, SLR, mirrorless, hanya pakai handphone, itu saja. Nah, makanya dari situ kita belajar bahwa kita harus membuat video konten yang berkualitas ya, berkualitas dari sisi pengambilan gambar, kemudian warnanya, lalu pencahayaannya, dan ditambah juga berkualitas dari segi isi kontennya. Itu ya, buatlah video yang berkualitas, apalagi kalau video itu menarik ya, ada keterangan-keterangannya, ada ilustrasinya, pasti orang yang nonton tuh akan merasa senang. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga teman-teman, yang ketiga yaitu optimalisasi SEO atau Search Engine Optimasi ya. Nah, apa itu? Nah, SEO ini adalah sebuah mesin yang dipakai oleh para konten kreator untuk mengoptimasi supaya video ini cepat diterima di orang yang tepat atau sasarannya tepat.
Ini bukan berupa mesin-mesin secara biasa itu ya, tetapi ini sebuah mesin yang dirancang oleh YouTube untuk mengoptimasi video kita ya. Baik dari kata kunci, kemudian dari judul, kemudian deskripsi, kemudian tag itu kita juga dipakai untuk membuat video kita bisa lebih cepat diterima oleh penonton atau viewer. Nah, itu yang ketiga. Nah, jadi yang ketiga ini kita harus pastikan kita membuat kata kunci yang tepat dan deskripsinya yang jelas. Kalau video itu berisi tentang musik ya, deskripsikan tentang musik. Kalau tentang tutorial, ya tulis deskripsinya tentang tutorial apa ya. Jadi harus jelas. Itu yang ketiga. Nah, lalu yang keempat, nah ini yang penting, yaitu teman-teman, termasuk saya nih ya, yaitu kita harus konsisten upload. Ya, minimal 1 minggu sekali upload video, lalu kita buat konten yang menarik, upload. Nah, 1 minggu sekali. Karena dengan konsisten ini adalah kunci sukses untuk menjadi seorang YouTuber. Jangan sampai uploadnya jarang-jarang nih ya. Misalnya hari ini upload, nanti 3 bulan lagi upload, 6 bulan lagi upload. Tentunya itu nggak akan membuat kita menjadi banyak viewer atau banyak penonton. Nah, jadi konsisten adalah kunci membangun dan mempertahankan audiens. Ibaratnya itu gini, konsisten itu kalau kita sudah datang seminggu, ya minggu depannya datang lagi. Lalu minggu depannya datang lagi. Gitu ya. Jadi kalau seminggu sekali. Kalau 2 hari sekali bagaimana Bang? Itu lebih bagus. Misalnya kita upload hari Senin, nanti hari Rabu upload lagi. Lalu hari Jumat upload lagi. Lalu hari Senin upload lagi. Jadi 2 hari sekali. Itu ya, konsisten. Dan usahakan uploadnya pada jam-jam yang sama. Misalnya uploadnya jam 12, nanti minggu depan juga jam 12. Jangan uploadnya di jam yang tidak sama. Ya, ingat di video-video yang sudah pernah saya upload, kita juga mengupload pada jam-jam paling sibuk orang membuka HP, yaitu pagi jam 7, siang jam 12, lalu sore jam 6 sore. Ya, itu ya. Jadi konsisten upload. Nah, yang kelima, kita perlu memanfaatkan media sosial ya untuk mempopulerkan channel kita tentunya atau video kita ya. Nah, tentunya teman-teman punya sosial media nih, bukan hanya YouTube saja. Ada Instagram, kemudian ada TikTok, ada Facebook, bahkan mungkin ada grup WA atau WhatsApp. Nah, ini bisa dipakai untuk mempopulerkan channel kita, video kita, supaya kita menjadi dikenal oleh mereka. Jadi kita perlu manfaatkan media-media sosial untuk mempopulerkan channel kita. Itu yang kelima. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu buatlah konten yang interaktif. Wah, ini kalau konten yang interaktif ini, kalau teman-teman bisa melakukan, wah ini sangat luar biasa nih efeknya. Kenapa? Karena dengan membuat konten yang interaktif, berarti kita sedang mengajak audiens untuk berpartisipasi, kemudian mempengaruhi mereka, dan akhirnya mereka menjadi seperti apa yang kita inginkan pada video itu ya. Jadi konten interaktif ini memang luar biasa efeknya ketika kita bisa membuat video konten yang bagus ya. Nah, demikianlah tips yang bisa saya berikan, yaitu ada 6 cara mengelola audiens di YouTube. Oke, kalau mungkin teman-teman punya saran, kritik, atau pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar, atau ingin menambahkan juga boleh menulis di kolom komentar. Nanti saya baca satu persatu
kita bisa berdiskusi bersama-sama. Ya, oke, tetap konsisten, tetap semangat untuk YouTuber-YouTuber pemula seperti saya. Dan jangan lupa untuk mendukung terus channel Agung Sang Dewa, supaya saya semakin semangat untuk membuat konten video. Oke, terima kasih. Dadah. Yo.